para jemaah kantin kajian rutin ba'da subuh yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap pertemuan majelis yang kita adakan menjadi pemberat amal timbangan amal nanti, pemberat amal mizan, yaumul mizan di hari akhirat kelak insyaallah, di mana kembali Allah pertemukan kita di hari ini, hari sebagaimana biasanya, subuh sebagaimana biasanya kita bermajelis sejenak untuk kemudian kita sama-sama mengambil pelajaran dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk subuh kali ini sama-sama kita ambil hikmah dari satu hadis yang datang dari sahabat mulia, yaitu Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga golongan, ada tiga orang yang akan mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Allah akan menjamin dia menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan di dunia, dan juga Allah akan memberi jaminan kepadanya untuk mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat dalam hadis, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allahi in 'asha ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah. Wa man kharaja ila al-masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Wa man kharaja fi sabilillah wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah." Ada tiga golongan, ada tiga orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ia akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu Rasulullah memberi kabar kepada kita jaminan yang juga dikhususkan oleh Allah kepada orang ini, disebutkan, yaitu diberi jaminan kalau dia masih hidup di dunia, maka Allah pastikan dia akan selalu mendapatkan rezeki yang berkecukupan, dan Allah akan berikan kebaikan untuk kehidupannya sampai ia wafat, sampai ia meninggalkan dunia ini. Kemudian kalau ia meninggal dunia nanti, maka Allah akan pastikan dia ditempatkan nanti di dalam surganya. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah, yaitu orang yang masuk ke dalam rumahnya kemudian dia mengucapkan salam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama disebutkan dalam hadis yang akan mendapatkan jaminan dari Allah kebaikan dunia dan di akhirat, yaitu siapa saja orang yang memasuki rumahnya, baik dia suami, baik dia istri, ibu, ayah, atau anak, yang ketika memasuki rumah membacakan salam kepada penghuni rumah tersebut dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun saudaraku, perlu kita garis bawahi, perlu kita pahami bersama, salam yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar ucapan salam belaka, tidak hanya ucapan sekedar salam saja. Secara redaksi kita ucapkan mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semudah itu. Yang kemudian kita akan mendapatkan jaminan dari Allah berupa kebaikan dunia akhirat. Namun lebih dari itu saudaraku, ucapan salam ini bermakna setiap orang yang memasuki rumah itu yang membawa keselamatan, membawa kesejahteraan ke dalam penghuni rumah, kepada si penghuni rumah. Misalnya kita seorang suami, tidak hanya mengucapkan salam dengan lisan Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni rumah, namun kita secara pribadi juga orang yang memang membawa keselamatan. Lisan kita membawa keselamatan, sikap kita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak juga membawa kepada kesejahteraan. Jadi lisan dan sikap ini membawa kepada kenyamanan dalam rumah. Berarti penuh dengan akhlakul karimah. Pribadi-pribadi yang ketika ia menghiasi rumahnya dengan akhlakul karimah, si suami, si istri, si anak membawa pada kesejahteraan, membawa kepada keselamatan, membawa kepada kenyamanan, baik dari sikap dan lisannya. Inilah yang kemudian dia nanti akan mendapatkan jaminan dari Allah kebaikan dunia dan akhirat. Jadi redaksi yang terkandung dalam kalimat salam itu tidak hanya sekedar sapaan, tapi memang di dalamnya ada doa, ada nilai-nilai doa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Doa keselamatan, kesejahteraan. Assalamualaikum
wa rahmatullah, dan kemudian kita mengharap kepada Allah semoga kita semuanya mendapatkan rahmat. Nah, bagaimana? Tidak hanya sekedar doa. Doa itu kemudian butuh ikhtiar. Apa usaha kita supaya nanti si suami, si istri dan anak-anak mendapatkan rahmat dalam rumah tersebut? Maka semestinya kita harus menghiasi rumah dengan Al-Quran, menghiasi rumah dengan kebaikan. Karena dengan Quran, dengan kebaikan, dengan sholat, ya, dengan kasih sayang, dengan akhlakul karimah akan terwujudnya, akan lahirnya rahmat dalam rumah itu. Kemudian juga keberkahan wa barakatuh, di mana setiap penghuni rumah berusaha untuk menghadirkan keberkahan dalam rumahnya. Anak-anak yang berkah, istri yang berkah. Anak yang berkah adalah anak yang soleh, itu anak berkah maksudnya. Istri yang soleha juga adalah istri yang berkah, yang kemudian melahirkan anak-anak yang soleh. Suami yang berkah juga suami yang membawa kebaikan kepada istri dan anak-anaknya, di mana dia juga membawa setiap apapun itu ke dalam rumah dengan penuh keberkahan, yaitu misalnya harta-harta yang halal. Inilah yang kemudian yang dimaksud dengan ketika seseorang memasuki rumah membaca salam, mengucapkan salam, tidak hanya ucapan salam, tapi memang dia betul-betul mewujudkan, mengimplementasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai salam dalam rumahnya. Nah, ini yang kemudian nanti orang yang seperti ini yang kemudian nanti mendapatkan jaminan sekali lagi dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis yang Rasulullah sabdakan, ia akan mendapatkan jaminan kebaikan di dunia dan akhirat. Di dunia kalau dia masih hidup, orang yang senantiasa memberi salam kepada setiap orang, kepada penghuni rumahnya, maka dia akan diberikan kecukupan rezeki sampai ia mati. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dan nanti kalau ia meninggal, dia akan dipastikan membawa rahmat, keberkahan dan kesejahteraan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudaraku, orang yang disebutkan dalam hadis ini yang akan mendapatkan jaminan kebaikan baik di dunia dan akhirat. Kalau dia di dunia dipastikan dia akan dicukupkan rezeki, kemudian kalau dia mati nanti dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang keluar untuk menuju ke masjid, orang yang keluar untuk pergi ke masjid. Ya, wa man kharaja ilal masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah, yaitu yang keluar dari rumahnya menuju masjid. Untuk apa? Dia menuju masjid pastinya untuk menegakkan salat 5 waktu berjamaah. Jadi orang-orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu berjamaah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini juga yang kemudian akan mendapatkan jaminan dari Allah, jaminan kebaikan di dunia, ya Allah, yaitu Allah cukupkan rezekinya sampai mati dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian memang dalam hadis ini disebutkan secara umum, tidak disebutkan untuk apa dia ke masjid. Rasulullah cuma menyebutkan apa, wa man kharaja ilal masjid, ya, fa huwa dhaminun 'ala Allah, yaitu siapapun yang keluar ke masjid. Tidak disebutkan ngapain. Yang pastinya ke masjid untuk, pasti logika kita nyambung, ketika menuju masjid pasti untuk yang dimaksud dalam hadis untuk menegakkan salat 5 waktu. Dan juga ada yang menjelaskan, yang mensyarah hadis ini, yaitu dia menuju masjid tidak hanya juga melaksanakan salat 5 waktu, namun dia menuju masjid untuk jadikan masjid itu sebagai tempat bermajelis ilmu. Jadi kalau kita keluar dari rumah untuk menuju masjid dengan tujuan untuk beribadah secara umum seperti itu, baik itu sholat, baik itu untuk melaksanakan, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, maka orang seperti ini juga yang akan mendapatkan jaminan kebaikan di dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir yang disebutkan dalam hadis, yang mereka akan diberikan kecukupan rezeki oleh Allah di dunia sampai ia meninggalkan dunia ini, dan juga akan diberikan jaminan surga ketika ia mati nanti, yaitu wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Disebutkan dalam hadis ini yaitu orang yang keluar dari rumahnya untuk keperluan fi sabilillah. Apa fi sabilillah yang dimaksud? Orang yang keluar di jalan Allah ini adalah mereka-mereka yang keluar di jalan Allah untuk berperang, menegakkan kalimatullah la ilaha illallah. Dia berjihad di jalan Allah, jihad yang murni, jihad yang hakiki, yang jelas musuhnya siapa, jelas yang sesuai dengan fikih-fikih jihad, jihad yang dia praktekkan sesuai dengan kaidah-kaidah jihad itu sendiri. Jihad fisabilillah, jihad karena Allah, jihad betul-betul murni, ikhlas, yang dia tujukan, yang dia perjuangkan adalah Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini. Berperang di jalan Allah, yang apabila ia keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah, maka wajar kemudian nanti Allah memberi jaminan kepadanya apa? Kecukupan rezeki untuknya. Walaupun padahal jihad itu adalah butuh pengorbanan rezeki, perlu pengorbanan harta. Karena jihad tidak akan terrealisasikan kecuali dengan pengorbanan nyawa, harta, tenaga gitu.
Namun ketika seorang hamba mendermakan hartanya di jalan Allah untuk jihad fisabilillah, orang ini tidak akan pernah rugi. Hartanya tidak akan pernah habis, hartanya nggak akan pernah hilang. Allah akan berikan ganti yang berlipat-lipat. Kemudian siapa yang juga yang dimaksud oleh Allah dalam hadis ini? Yang keluar jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Para duat, para da'i, siapa saja yang aktif di dalam kancah dakwah Islamiyah ini, maka orang itu juga akan mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi dai-dai itu ketika keluar dari rumahnya untuk berdakwah juga perlu pengorbanan. Dia harus mengorbankan hartanya. Namun dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah merasa harta ini akan hilang sia-sia. Ketika dia keluarkan harta tersebut di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah ini dengan berdakwah, dia keluar untuk memberi kajian keislaman, dia keluar dari rumahnya untuk menyampaikan kebenaran kebaikan, dia bersafar untuk memberi wejangan-wejangan keislaman, nasihat kepada ummah, ya, maka orang yang berjalan di jalan Allah ini, yaitu berdakwah, juga mereka termasuk orang yang disebutkan dalam hadis ini dia akan diberikan jaminan rezeki di dunia, kecukupan rezeki di dunia dan di kaul mati. Dan kalau dia sempat meninggalkan dunia berstatus sebagai seorang dai, maka dia akan diberikan jaminan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kita bisa pahami dari hadis ini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadis wa man kharaja fi sabilillah, siapa saja yang keluar jalan Allah, ini juga hadisnya bersifat umum. Di jalan Allah bisa bermakna jihad. Di jalan Allah juga bisa bermakna dakwah, di jalan dakwah. Ya, di jalan Allah juga bisa bermakna apapun jalan, di mana jalan itu di jalan kebaikan. Seperti misalnya kalau kita berangkat untuk umrah, untuk berhaji ke tanah suci, untuk bersilaturahmi, itu juga jalan Allah. Kemudian kita keluar jalan Allah, maksudnya apa? Kita keluar untuk mencari nafkah, karena itu juga bahagia pada jihad bagi seorang suami. Bersungguh-sungguh dia mencari nafkah dengan cara yang halal, untuk supaya dia bisa memberi nafkah kepada anak istrinya dengan cara yang halal, dengan dari sumber yang halal. Nah, perjuangan seorang suami berlelah-lelah untuk mencari nafkah karena lillah, karena Allah, untuk kebaikan, dan ini juga termasuk fisabilillah. Jadi secara umum fisabilillah ini apa? Ketika kita keluar jalan Allah, maksudnya kita keluar di jalan Allah, di jalan kebaikan. Itu namanya di jalan Allah. Termasuk juga dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tiga golongan atau tiga orang yang Rasulullah sebutkan, mereka adalah kulluhum dhaminun 'ala Allah, in 'asha ruzika wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Ya, yaitu orang yang akan mendapatkan jaminan ketika dia masih hidup di dunia, Allah akan cukupkan rezeki dalam kehidupannya sampai ia mati. Wa in mata, dan apabila ia mati, tiga orang golongan ini, dia adkhalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Mudah-mudahan termasuk kita ya ke dalam ya golongan yang disebutkan ya oleh Rasulullah dalam hadis ini ya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengisi hidup ini dengan penuh salam, dengan penuh kesejahteraan, dengan penuh keselamatan, dengan penuh kenyamanan. Lisan dan sikap kita adalah lisan dan sikap yang membawa kepada kesejahteraan dan keamanan dan kenyamanan. Kemudian menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa terpaut hatinya dengan masjid untuk menegakkan salat 5 waktu berjamaah dan mengisi hari-hari dengan kajian-kajian keislaman. Yang kemudian juga kita tidaklah keluar di muka bumi, di atas permukaan bumi ini dari rumah kita, kecuali ya keluar kita dari rumah atas alasan fisabilillah. Yang demikian insyaallah, yang dengan demikian kita insyaallah akan hidup di dunia bahagia dan akan hidup di akhirat juga dengan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.